Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 10 ingin memaparkan materi mode pembelajaran langsung dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Marcella Zahra dengan NPM 1950220. Yang kedua ada Asep Taufik Hidayat dengan NPM 1950230. Dan yang terakhir ada Kanita Putri dengan NPM 1950240. Kemudian yang selanjutnya itu dalam mode pembelajaran langsung ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian, kedua karakteristik, yang ketiga ciri-ciri khusus, keempat kelebihan dan kelemahan mode pembelajaran langsung, yang kelima ada langkah-langkah atau sintaks, yang keenam itu ada pelaksanaan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita beranjak pada pengertian dan karakteristik model pembelajaran langsung yang akan dijelaskan oleh Kanita Putri. Di sini ada pengertian model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung atau direct instruction juga dikenal dengan istilah strategi belajar ekspositori dan world class teaching. Pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru terhadap siswa. Menurut Arendt, dalam Trianto 2009, adalah suatu model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang berstruktur dengan baik. Dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Nah, baik di sini ada karakteristik model pembelajaran langsung. Salah satu karakteristik dari suatu model pembelajaran adalah adanya sintaks atau tahapan pembelajaran. Selain harus memperhatikan sintaks, guru yang akan menggunakan pengajaran langsung juga harus memperhatikan variabel-variabel lingkungan lain, yaitu fokus akademik, arahan dan kontrol guru, harapan yang tinggi untuk kemajuan siswa, waktu dan dampak dari pembelajaran. Josh and Will berpendapat beberapa keunggulan terpenting dari pembelajaran langsung adalah adanya fokus akademik merupakan prioritas pemilihan tugas-tugas yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran. Aktivitas akademik harus ditekankan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri khusus dan kelebihan dan kelemahan mode pembelajaran langsung. Baik, yang pertama itu ada ciri-ciri khusus. Poin yang pertama ada fokus akademik. Fokus akademik berarti prioritas tertinggi yang diletakkan dalam penugasan dan penyelesaian tugas akademik. Dalam hal ini, penggunaan perangkat non-akademik seperti misalnya mainan dan teka-teki tidak terlalu ditekankan atau bahkan ditiadakan. Menurut beberapa para ahli, fokus yang kuat terhadap masalah akademik menciptakan keterlibatan siswa yang semakin kuat dalam rangka menghasilkan dan memajukan prestasi mereka. Poin yang kedua itu ada arahan dan kontrol guru. Kontrol dan arahan guru diberikan saat guru memilih dan mengarahkan tugas pembelajaran, menegaskan peran inti selama memberi instruksi, dan meminimalisir jumlah percakapan siswa yang tidak berorientasi akademik. Poin ketiga itu ada harapan yang tinggi terhadap perkembangan siswa. Guru memiliki harapan besar kepada peserta didik serta concern dalam bidang tersebut akan berupaya menghasilkan kemajuan akademik serta perilaku kondusif demi terciptanya kemajuan dan pendidikan. Kemudian ada poin keempat itu ada sistem manajemen waktu. Salah satu tujuan dari mode pembelajaran langsung yaitu memaksimalkan waktu belajar siswa. Dalam hal ini, perilaku-perilaku guru yang tampak berhubungan langsung dengan waktu yang dimiliki siswa dan rating kesuksesan dalam mengerjakan tugas, yang pada akhirnya juga berhubungan dengan tingkat kemajuan prestasi siswa. Menurut Rosenstein, tahun 1970, siswa menghabiskan waktu 50% sampai 70% waktu untuk mengerjakan tugas seorang diri. Artinya, siswa dituntut untuk menyelesaikan tugas dalam 50% sampai 70% dari jumlah waktu. Jika hal dimaksimalkan, akan berdampak pada kemajuan prestasi siswa yang cukup signifikan. Kemudian poin terakhir itu ada atmosfer akademik yang cukup netral.
Lingkungan instruksi langsung adalah tempat di mana pembelajaran menjadi fokus utama dan tempat di mana siswa terlibat dalam tugas-tugas akademik dalam waktu tertentu dan mencapai rating kesuksesan yang tinggi. Iklim sosial dalam lingkungan ini harus diciptakan secara positif dan bebas dari pengaruh negatif, di mana guru harus menghindari praktek-praktek negatif seperti mencela perilaku siswa. Selanjutnya, ada kelebihan model pembelajaran langsung. Poin pertama itu dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Kedua, dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa. Ketiga, model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Guru dapat menunjukkan bagaimana suatu permasalahan dapat didekati, bagaimana informasi dianalisis, dan bagaimana suatu pengetahuan dihasilkan. Keempat, pengajaran yang eksplisit membekali siswa dengan cara-cara disipliner dalam memandang dunia dan dengan menggunakan perspektif alternatif yang menyadarkan siswa akan keterbatasan perspektif yang inheren dalam pemikiran sehari-hari. Terakhir, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran langsung. Pertama itu, dalam mode pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Kedua, karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Ketiga, karena mode pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu arah, guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman siswa. Hal ini dapat membuat siswa tidak paham atau salah paham. Keempat, jika terlalu sering digunakan, mode pembelajaran langsung akan membuat siswa percaya bahwa guru akan memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui. Hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran mereka sendiri. Yang terakhir itu jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah atau sintaks dan pelaksanaan pembelajaran langsung yang akan dijelaskan oleh Asep Taufik Hidayat. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran langsung. Sintaks model pembelajaran langsung terdapat 5 fase. Fase yang pertama adalah fase orientasi, kedua fase presentasi atau demonstrasi, ketiga fase latihan terstruktur, keempat fase latihan terbimbing, dan yang terakhir fase 5 fase latihan mandiri. Kita bahas dari mulai fase pertama, yaitu fase orientasi. Nah, pada fase ini, guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi pelajaran. Nah, pada fase ini meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu pertama, kegiatan pendahuluan, yang dimana kegiatan pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap masing-masing siswa. Yang kedua, ada kegiatan mendiskusikan atau menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan oleh pengajar. Ketiga, memberikan penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, di mana guru akan memberikan arahan mengenai apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang akan mendatang. Selanjutnya, ada menginformasikan materi atau konsep yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Jadi, guru akan menjelaskan detail bagaimana konsep ataupun model yang akan digunakan dan yang akan diberikan kepada peserta didik selama pembelajaran. Yang kelima, ada menginformasikan
kerangka pelajaran. Dan yang terakhir, sebagai ramah tamah atau tambahan, ada sedikit motivasi yang diberikan oleh guru kepada para siswa. Selanjutnya, yang kedua ada fase presentasi atau demonstrasi. Nah, pada fase ini, guru akan menyajikan beberapa materi pelajaran, baik yang berupa konsep ataupun keterampilan. Nah, kegiatan-kegiatan di dalamnya meliputi, pertama, ada penyajian materi yang berupa langkah-langkah. Nah, kedua, ada pemberian materi yang berupa contoh konsep. Ketiga, ada peragaan atau permodelan keterampilan dari setiap materi tersebut. Dan yang terakhir, ada materi atau kegiatan yang berkaitan dengan review atau menjelaskan ulang hal-hal yang dianggap sulit atau yang kurang dimengerti oleh setiap masing-masing siswanya. Selanjutnya ada fase ketiga atau fase latihan terstruktur. Nah, dalam fase ini, guru merencanakan dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan-latihan awal. Dan yang pasti, sesuai dengan judul fasenya, yaitu secara terstruktur atau berurutan dari awal hingga akhir. Nah, yang dimana ketika pembelajaran berlangsung, apabila ada respon siswa yang benar ataupun respon siswa yang mengoreksi salah, nah, guru wajib memberikan penguatan terhadap masing-masing setiap respon tersebut. Yang dimana apabila siswa memberikan respon yang benar ataupun memberikan respon di saat guru memberikan penguatan pembelajaran, guru harus memberikan peluang ataupun kesempatan kepada siswa yang ingin mengutarakan pendapatnya ataupun memberikan pengoreksian terhadap materi yang sedang disampaikan menurut pemahamannya mereka masing-masing. Dan apabila ada respon yang ditunjukkan dan salah, guru pun harus bisa memberikan penguatan materi atau pengoreksian terhadap yang seharusnya. Selanjutnya, yang keempat, ada fase latihan terbimbing. Nah, pada fase ini, siswa akan diberi kesempatan untuk melatih pemahaman, berkonsep, dan berketerampilan, dan menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi kehidupan nyata. Yang dimana bukan hanya sekedar pemahaman materi saja yang dikuatkan pada fase ini, tetapi pada fase ini siswa akan dibimbing yang dimana dia harus bisa mengkonsep dan bisa menerapkan konsep tersebut atau materi yang telah dikonsep tersebut ke situasi kehidupan nyata. Nah, dan tujuan fase ini juga untuk digunakan guru dalam mengakses kemampuan masing-masing siswa dalam melakukan tugas atau mengecek apakah siswa tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik atau tidak, dan melihat respon yang ditunjukkan dari setiap siswa terhadap materi yang diberikan oleh masing-masing guru. Nah, dan fungsi guru di fase ini pun adalah untuk memonitor atau menjadi fasilitator bagi setiap siswanya. Jadi, apabila di pertengahan pembelajaran ada siswa yang butuh bimbingan ataupun butuh pencerahan dari guru, nah, guru disinilah perannya. Selanjutnya, yang keempat, ada fase latihan terbimbing. Nah, pada fase ini, siswa akan diberi kesempatan untuk melatih pemahaman, berkonsep, dan berketerampilan, dan menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi kehidupan nyata. Yang dimana bukan hanya sekedar pemahaman materi saja yang dikuatkan pada fase ini, tetapi pada fase ini siswa akan dibimbing yang dimana dia harus bisa mengkonsep dan bisa menerapkan konsep tersebut atau materi yang telah dikonsep tersebut ke situasi kehidupan nyata. Nah, dan tujuan fase ini juga untuk digunakan guru dalam mengakses kemampuan masing-masing siswa dalam melakukan tugas atau mengecek
apakah siswa tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik atau tidak, dan melihat respon yang ditunjukkan dari setiap siswa terhadap materi yang diberikan oleh masing-masing guru. Nah, dan fungsi guru di fase ini pun adalah untuk memonitor atau menjadi fasilitator bagi setiap siswanya. Jadi, apabila di pertengahan pembelajaran ada siswa yang butuh bimbingan ataupun butuh pencerahan dari guru, nah, guru disinilah perannya. Yang terakhir, fase kelima atau fase latihan mandiri. Nah, di fase ini siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Nah, di mana fase ini dapat dilalui siswa dengan baik jika telah menguasai tahapan-tahapan pengerjaan tugas. Nah, di mana pengerjaan tugas di sini adalah dari pemahaman materi awal yang disampaikan oleh guru, pengkonsepan materinya, dan pengimplementasian dalam kehidupan nyata gitu, ataupun dalam keterampilan masing-masing siswanya. Nah, semuanya itu ada di fase latihan terbimbing atau di fase keempat, di mana minimal persentase yang harus dimiliki setiap siswa adalah dari kisaran 85% hingga 90%. Nah, di mana apabila ada siswa yang telah melampaui persentase minimal tersebut, guru pun di sini harus memberikan perannya sebagai umpan balik atau memberikan respon baik terhadap keberhasilan siswa karena telah melampaui persentase dari yang telah ditetapkan oleh gurunya. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran langsung, di mana di sini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada tugas-tugas perencanaan, dan yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran langsung menurut Slavin. Kita bahas dulu yang pertama, ada tugas-tugas perencanaan. Ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada merumuskan tujuan, kedua memilih isi, ketiga melakukan analisis tugas, dan yang keempat merencanakan waktu dan ruang. Kita bahas satu persatu, mulai dari merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan di sini adalah pembelajaran khusus, atau kita bisa sebut inilah yang akan kita bahas ke depannya gitu. Jadi dari merumuskan tujuan haruslah sangat spesifik. Nah, tujuan yang ditulis dalam rumusan ini adalah sebagai tujuan perilaku dan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada perilaku siswa, kedua situasi tes, dan yang ketiga kriteria kinerja. Selanjutnya tugas-tugas perencanaan ada memilih isi. Nah, kebanyakan guru pemula meskipun telah beberapa tahun mengejar tidak dapat diharapkan ataupun dapat menguasai sepenuhnya materi pelajaran yang akan diajarkan. Mungkin dikarenakan kesibukan lainnya ataupun karena kurangnya mereview materi-materi yang dulu pernah dipelajari, yang mengakibatkan materi tersebut tidak terlalu hatam atau tidak terlalu teringat kembali, ataupun bisa jadi terpaku oleh umur, ya, bisa menjadi lupa. Nah, bagi mereka yang masih dalam proses menguasai sepenuhnya materi ajar ataupun yang masih belajar, disarankan agar memilih materi ajar yang mengacu kepada GBPP kurikulum yang sudah berlaku. Nah, agar tidak keluar dari jalur pembelajaran dari setiap materinya, guru harus bisa memilih isi, dan apabila kebingungan bisa mengacu kepada materi ajar yang terdapat pada kurikulum yang sudah berlaku. Selanjutnya, melakukan analisis tugas. Analisis tugas adalah alat yang digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi dengan presisi yang tinggi ataupun mengidentifikasi dengan hakikat yang setepatnya dari suatu keterampilan atau pengetahuan yang terstruktur dengan baik. Nah, analisis tugas di sini adalah yang
sangat diperhatikan adalah dari idenya, bahwa informasi dan keterampilan yang kompleks tidak dapat dipelajari semua dalam waktu tertentu, di mana apabila hanya ide yang muncul tapi tidak bisa dieksekusi dengan baik, ide tersebut tidak akanlah berguna gitu untuk pembelajaran ke depan yang akan direncanakan. Berkaitan dengan perencanaan, selanjutnya ada perencanaan waktu dan ruang. Nah, untuk pada pengajaran langsung atau di model pembelajaran langsung, merencanakan dan mengelola waktu dalam pembelajaran sangatlah penting. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan waktu dan ruang. Yang pertama ada kaitannya dengan bakat atau kemampuan siswa, di mana apabila kemampuan siswa tersebut bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, maka perencanaan waktu dan ruang yang telah direncanakan oleh guru tersebut akan berjalan dengan semestinya. Tetapi kan dalam satu kelas ataupun satu ruangan pembelajaran tidak bisa disamaratakan kemampuan dan bakat dari setiap siswanya. Yang kedua, ada motivasi siswa agar mereka tetap melakukan tugas-tugasnya dengan perhatian yang optimal, di mana siswa akan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dengan monitoring dari setiap gurunya dan suatu motivasi agar siswa tersebut bisa belajar dengan baik. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran model pengajaran langsung menurut Slavin. Nah, menurut Slavin, ia mengemukakan 7 langkah dalam sintaks pembelajaran langsung. Yang pertama, ada menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Di poin ini, yang harus diperhatikan adalah guru harus bisa menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari dan pengharapan guru tersebut terhadap kinerja siswa yang diharapkan. Selanjutnya ada mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Nah, dalam tahap ini, guru haruslah mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai oleh siswa. Bisa disebut, guru harus bisa memancing kepada masing-masing siswa, karena bisa saja sebelum pembelajaran dimulai, masing-masing dari setiap siswa telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang telah dikuasai sebelumnya. Selanjutnya, ketiga, menyampaikan materi pelajaran. Nah, di fase ini seperti biasa, guru harus menyampaikan materi, menyajikan informasi, memberikan contoh-contoh, dan memberikan gambaran konsep pembelajaran ke depan yang akan dilakukan pada suatu materi ajar. Nah, selanjutnya ada melaksanakan bimbingan. Bimbingan di sini itu merupakan pengajuan pertanyaan untuk menilai setiap siswa dalam tingkat pemahamannya dan mengoreksi kesalahan konsep yang telah dibuat. Apabila konsep yang telah dibuat itu ternyata berbeda dengan yang semestinya, maka dilihat dari kondisi di suatu ruangan kelas atau pembelajarannya, apa yang mempengaruhi konsep tersebut bisa berubah ataupun yang mempengaruhi konsep tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Nah, itu bisa dipantau di tahap ini. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu atau kelompok. Nah, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa sebagai contoh memilih teman berdiskusinya ataupun membuat kelompok diskusi agar mereka bisa berbagi pengetahuan ataupun berbagi informasi agar masing-masing siswa bisa berlatih secara langsung. Yang keenam, ada menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru memberikan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa. Nah, dan guru harus memberikan umpan balik terhadap respon yang dianggap guru tersebut adalah benar dan mengulang kembali keterampilan jika diperlukan. Yang terakhir, ada memberikan latihan mandiri.
Nah, di tahap terakhir ini guru bisa memberikan latihan-latihan atau tugas kepada siswa yang meningkatkan kemampuannya, di mana tugas-tugas di sini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari setiap siswa tersebut dan untuk mereview kembali materi yang telah diajarkan bisa melalui latihan soal. Dan apabila latihan soal tersebut berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang diharapkan oleh guru pun harus bisa memberikan umpan balik ataupun memberikan apresiasi terhadap setiap masing-masing siswanya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.